Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama kali marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita hari ini, yaitu dalam rangka penyampaian budaya positif dari rekan kita yang sebagai CGP, yaitu Bapak Ali Mawer. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada pucuk junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk hikmahnya kegiatan kita pagi ini, mari kita mulai kegiatan kita dengan ucapan basmalah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 14 Koto Aur Malintang, seterusnya Bapak Ibu, seterusnya Ibu Kasubag TU beserta staf, dan seterusnya Bapak Ibu yang hadir pada pagi ini yang dapat mengikuti kegiatan kita pada pagi ini. Kemudian untuk tidak memperpanjang mukadimah, alangkah lebih baiknya kita mulai aja kegiatan kita hari ini, yaitu kegiatan kita susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu protokol yang sedang berlangsung, kemudian yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang ketiga nanti ada sedikit ice breaking dari Bapak Ali Mawer, kemudian yang keempat penyampaian materi oleh Bapak Ali Mawer, yang kelima diskusi mengenai budaya positif, dan yang terakhir itu penutup. Nah, kita mulai saja acara berikutnya, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita ucapkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir pada acara di pagi hari ini. Salawat dan salam selalu kita hadirkan kepada puji pemimpin umat sedunia, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kasubag TU, yang terhormat Ibu Ketua Jurusan, berupa staf dan Bapak Ibu guru sekalian, yang teristimewa Pak Ali Mawer sebagai pemateri kita di pagi hari ini. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa hari ini adalah tampil Pak Mawer dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Ini adalah salah satu bagian dari isi calon guru penggerak dari Pak Mawer ini. Saya berharap kita semua bisa mengikuti acara di pagi hari ini dan bisa mengambil hikmahnya. Kira-kira apa dampak positif yang bisa kita ambil pada acara yang diberikan oleh Pak Mawer ini. Kemudian ini juga sebagai suatu model juga bagi Bapak Ibu nanti yang akan mengikuti program guru penggerak juga. Nah, sekarang ini kan sudah dibuka itu calon guru penggerak angkatan ke-11. Nah, mudah-mudahan dengan mengikuti acara di pagi hari ini itu mendatangkan inspirasi bagi kita semua. Nah, jadi artinya untuk acara nantinya kita tidak meraba-raba lagi. Ini adalah contoh nyatanya. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya ice breaking yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Mawer. Kepada Bapak Ali Mawer dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, salam bahagia buat rekan-rekan guru semuanya. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 14 Koto Malintang,
Ibu Kasubag PU beserta staf, Ketua Labor, Bengkel, seterusnya Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir di hari yang berbahagia ini. Baik, terima kasih untuk waktunya. Baik, untuk hari ini sebelum saya menyampaikan atau berbagi diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Koto Ormentang, mungkin karena kelihatannya banyak melamun, kita mulai dulu dari game. Kita main game sebentar. Nggak apa-apa Pak Ibu? Oke, Pak izin Pak berdiri. Baik. Bapak Ibu, khususnya yang di belakang silakan berdiri. Saya minta semuanya berdiri. Iya, semuanya berdiri. Oke, iya, Kak juga berdiri. Oke, permainannya seperti ini. Oke, permainannya seperti ini. Kita hitung letter S ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu ya. Oke, silakan mulai dari Bu Desi berhitung. 1, 2, 3, 4. Dan Indonesia. Baik. Kita sudah itu aja sedikit. Baik, Bapak Ibu. Hari ini sedikit saya menyampaikan beberapa hal mengenai budaya positif di sekolah, diseminasi budaya positif di sekolah. Baik. Latar belakangnya yaitu sekolah hendaknya menjadikan tempat yang nyaman bagi seluruh murid untuk menumbuhkan kekuatan kodratnya. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan harus berpihak pada murid dengan kemerdekaan murid untuk belajar sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Untuk terwujudnya tersebut bisa dilakukan menumbuhkan budaya positif. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru yang mengacu kepada Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan yang berpihak pada murid. Kita lihat seperti apa budaya positif itu. Oke, sebelum kita lihat topik pembahasan kita pada pagi ini, pertama sekali kita mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Yang kedua, membuat keyakinan kelas. Nanti setelah penyampaian ini saya harapkan nanti Bapak Ibu juga bisa membuat keyakinan kelas bersama muridnya di kelas. Berikutnya, membangun motivasi siswa-siswi kita dalam pembelajaran. Yang terakhir nanti mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke, budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol dan selama ini barangkali kita sebagai guru merasa kewajiban mengontrol perilaku siswa itu agar memiliki perilaku yang sesuai yang guru harapkan. Oke, Bapak Ibu, bukankah selama ini kira-kira seperti itu? Kira-kira kita menginginkan murid sesuai dengan keinginan kita? Iya seperti itu? Iya. Oke. Kalau kita menginginkan siswa sesuai dengan keinginan kita, maka nanti kita harus ciptakan budaya positif supaya nanti siswa itu merdeka dalam belajar, nyaman. Oke, kita lanjut dulu. Oke. Untuk menciptakan budaya positif itu salah satunya Bapak Ibu semuanya bisa menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Contoh, kita lihat dulu. Segitiga restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positifnya. Langkahnya seperti apa? Oke, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Oke, Bapak Ibu, cara kita
menciptakan segitiga restitusi ini seperti ini. Kita kan sering punya siswa kita bermasalah. Ada yang terlambat, ada yang cabut, ada yang keluar bajunya, ada yang berkata tidak sopan, ada yang lari keluar mau ke warung yang tidak karuan. Nah, kita sebagai guru kita harus apa? Salah satu cara penanganannya menerapkan segitiga restitusi. Selama ini kita panggil siswa, kita marah-marah. Oh, kamu kenapa begini? Kenapa kamu sering terlambat? Setiap pagi kamu terus yang terlambat. Kita marah-marah. Kalau tidak kita kasih hukuman. Oh, kamu minggu ini saya hitung di absen kamu sudah 10. Oh, tanpa keterangan. Nah, kita suruh dia push up 20 kali misalkan. Atau kita suruh dia mencabut rumput sekeliling teras sekolah atau lari keliling sekolah. Jadi Bapak Ibu, budaya yang seperti itu yang mulai hari ini kalau dapat mindset kita rubah. Bagaimana caranya? Dengan segitiga restitusi. Tujuan kita apa? Supaya menumbuhkan budaya positif bagi anak. Supaya terlahirnya nanti disiplin positif. Bagaimana caranya? Kita stabilkan identitas dulu. Misalnya ada siswa kita yang terlambat. Oh, kita tanya, oh, Aldi, misalnya, Aldi, kenapa terlambat? Kita kasih kebebasan dia berbicara. Oh, saya terlambat begini Bu, ban saya bocor. Oh, kita tanya lagi. Oh, menurut Aldi, kemarin Aldi terlambat juga. Apa juga kendalanya? Begini. Setelah itu kita tidak boleh menghukum dia langsung. Kita tanya, oke Aldi, menurut Aldi, setelah kita validasi itu, kita menstabilkan identitasnya itu, kita tanya, menurut Aldi, terlambat itu bagus tidak buat sekolah kita? Biarkan siswa kita itu menjawab. Apa dia bikin jawaban? Setelah dia jawab nanti, kalau begitu menurut Aldi, terlambat itu keyakinan mana yang Aldi langgar misalkan. Mungkin nanti siswa kita menjawab, oh saya tidak disiplin, saya tidak mematuhi aturan sekolah, saya tidak hormat kepada guru. Setelah ditanya macam-macam jawabannya nanti sesuai dengan kasusnya. Setelah itu bagaimana? Kita sebagai guru tidak boleh langsung menghukumnya. Kita beri dia seperti ini. Oh, kalau begitu Aldi, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan kalau seandainya terlambat ini supaya kamu tidak terlambat lagi? Jadi akan bangun, akan tumbuh di diri anak itu. Jadi anak itu kan keluar. Kalau seandainya laloknya tidurnya bergadang semalam kan, oh, baik Pak, saya akan mencoba bangun lebih cepat lagi pagi dan akan berusaha tidur lebih cepat malamnya. Jadi dari situ, dari pembicaraan penyampaian siswa, kita menemukan bahwa ternyata siswa ini masalahnya. Tanpa harus kita menghukum dia terlebih dulu, biarkan dia mencari solusi dari masalah dia sendiri. Jadi tujuan kita melakukan segitiga restitusi ini untuk siswa kita itu bisa dia menyelesaikan masalah dia. Kira-kira seperti itu dulu untuk gambaran untuk segitiga restitusi. Oke, ini dia mengenai keyakinan kelas. Kita lihat dulu. Keyakinan kelas itu salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu semuanya, keyakinan kelas itu Pak, saya yakin semuanya kita sudah menerapkan di kelas, tapi namanya sedikit berbeda. Ada yang aturan sekolah, ada yang aturan sekolah. Tapi keyakinan kelas yang dimaksud di sini supaya lebih fairnya kita seperti ini.
kita seperti mulai masuk dengan siswa, kita kontrak belajar. Nah, kita sampaikan, oh baik, anak-anak semuanya, hari ini hari pertama kita masuk kelas di jam matematika. Kira-kira seperti itu. Baik, sebelum kita masuk jam pelajaran berikutnya, tentu karena hari pertama kita harus ada dulu sebuah kontrak kelas atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak boleh kita yang menentukan. Kita serahkan ke siswa. Menurut kamu selama belajar matematika apa yang dilarang? Oke, silahkan siswa itu tuliskan aspirasinya nanti di depan. Setelah itu kita tulis, mungkin 1, 2, 3, atau 4, 5 orang menyampaikan, kita tulis dulu, kita tampung semuanya. Setelah itu baru nanti kita filter, kita pilih. Ini mana yang bagus? Contoh, tidak boleh main HP di tengah belajar, tidak boleh tidur, tidak boleh bertanya kalau tidak angkat tangan misalkan, atau HP di silent atau dimatikan ketika belajar. Jadi ide-ide atau pemikiran dari siswa tadi itulah yang akan kita ambil sebagai kesepakatan yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Kira-kira di situ Bapak Ibu bisa paham tidak? Sudah kira-kira kita terapkan sebenarnya? Hampir semuanya bisa. Jadi itu salah satu cara kita membuat keyakinan kelas. Kita pastikan siswa itu mengeluarkan ide aspirasinya untuk kemajuan dia belajar sendiri supaya dia merasa merdeka belajar. Sebab salah satu kebutuhan dasar manusia itu yaitu kesenangan dan kasih sayang. Jadi kalau dia senang belajar, dapat perhatian dari kita, mudah-mudahan nanti pelajaran akan ikut sama dia. Jadi salah satu nanti kebutuhan dasarnya itu seperti itu. Baik, kita lihat berikutnya. Oke, cara membangun motivasi intrinsik murid dalam pembelajaran. Motivasi intrinsik itu motivasi yang muncul dalam diri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh imbalan dan dari eksternal. Oke, Bapak Ibu, kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Bagaimana cara memotivasi siswa? Seringlah kita, anak-anak, hari ini siapa yang dapat nilai 100 saya kasih PT 100.000, uang 100.000. Kalau seperti itu, ada nggak kita ngasih seperti itu? Kalau ada seperti itu, artinya apa? Siswa kita itu termotivasi belajar hanya karena reward, karena hadiah. Kalau nggak disedia dia melanjutkan nanti. Termen mau kerja. Nanti kata Pak Cina, ada hadiahnya Pak, ada hadiahnya Pak. Akan timbul seperti itu nanti. Jadi Pak, cara kita membangun motivasinya itu kita buat dia meyakini pelajaran ini bermanfaat buat dia. Tidak untuk hari ini, tapi sampai kemanapun dia pergi. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita kasih, kalau kamu remedi ujian dari orang tua kamu saya panggil. Itu kan suatu ancaman. Sehingga dia takut. Kalau dia takut, ada rajin belajar. Itu sebenarnya tidak boleh. Itu tidak memerdekakan anak. Merdeka siswa itu harus merdeka belajar. Jadi kalau siswa kita itu, Ani, kamu belajar. Kalau kamu tidak dapat nilai tuntas hari ini, saya panggil orang tuanya. Sebab kamu tidak aktif, jarang masuk kelas. Kalau tidak tuntas juga ujian hari ini, saya panggil orang tuanya. Ada kan seperti itu nanti? Jadi hal seperti itu akan mempengaruhi motivasi anak. Jadi bangunlah motivasi yang keluar dari dirinya. Jangan pula gara-gara reward tadi. Jadi kalau gara-gara reward, misalnya kita kasih hadiah seperti tadi. Oke, kita lihat berikutnya. Mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Setelah kita sampaikan, setelah kita terapkan budaya positif, kemudian kita
kita terapkan keyakinan kelas, kemudian kita lakukan motivasi, kemudian kita lakukan menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi tadi tanpa melakukan suatu tindakan dulu. Kita validasi siswa kita. Kita lihat bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan pada murid. Jadi kita Bapak Ibu pertama sekali hari ini mulai tetapkan tujuan kita. Oh, saya besok mengajar, tujuan saya materi kita ini. Apa tujuannya? Harus punya planning untuk besok. Nah, jangan besok pulang kita. Ini apa lagi materi kita? Ini kira-kira apa program kita berikutnya. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu kita bekerja sama mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak sesuai dengan keyakinan kelasnya. Kita tetapkan tujuan kita. Kemudian kita atur jadwal belajar. Nah, kita atur sedemikian mungkin. Kalau kita Bapak Ibu kita masuk 4 jam ini mau kita goreng seperti apa nanti? Mungkin awal pembelajaran kita motivasi dulu, kita kasih semangat. Bagi yang siswa itu kan kadang pagi-pagi udah ngantuk, kadang ada yang pagi-pagi itu sudah lapar. Nah, kita kasih motivasi. Setelah itu baru kita tahu kegiatan inti kita berjalan seperti ini. Yang terakhir nanti baru refleksi kita dengan kesimpulan, atau di awal kita ulang lagi materi-materi sebelumnya supaya nanti terarah. Berikutnya Pak, buat suasana belajar yang nyaman. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Di budaya positif salah satunya supaya terwujudnya pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, buatlah suasana belajar yang nyaman. Contoh, kalau siswa kita tidak nyaman duduknya seperti ini, bagaimana caranya? Kita guru, kita sekali-sekali kita rolling, sesekali kita ciptakan game, sekali-sekali bosan dia di kelas kita bawa keluar. Ayo kita belajar di lapangan yuk. Nah, kita bawa sesekali keluar, tidak masalah. Sesekali bosan dia di kelas kita bawa ke labor. Bosan juga dia kadang-kadang di labor, kita bawa keluar. Kita tanya dulu sederhananya. Asalkan itu sesuai dengan keyakinan sekolah atau peraturan sekolah kita. Berikutnya membuat ringkasan. Jadi Bapak Ibu, setelah kita menyampaikan hal-hal ini kepada siswa belajar kita buat ringkasan sebagai catatan buat kita berikutnya supaya budaya positif ini bisa terus berkembang. Berikutnya membuat akronim yang mudah diingat. Akronim itu singkatan. Jadi kalau kita mengajar supaya siswa kita itu nyaman, jika perlu ada sebuah singkatan yang mudah diingat siswa dalam pelajaran itu. Jangan begini kan terlalu panjang. Kita buat singkatan yang mudah diingat kalau itu diperlukan. Kemudian kita salah satu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu suruh siswa memahami, bukan menghafal. Nah, itu penting juga. Suruh siswa memahami, bukan menghafal. Kalau menghafal nanti selama dihafal dapat, setelah itu nanti hilang lagi. Kalau dia memahami, kemudian disuruh mengerjakan, biasanya itu lebih dapat. Berikutnya itu jangan malu bertanya. Oke, Pak Ibu, tanamkanlah ke siswa kita itu jangan malu bertanya. Sama juga dengan kita sebagai teman sejawat, Bapak Ibu guru, mulai dari hari ini jangan malu bertanya kita sesama kita. Tidak apa-apa, untuk kemajuan sekolah kita dan kemajuan kita, cara mengajar kita ke siswa tidak apa-apa. Siswa kita sampaikan juga seperti itu. Kan ada siswa yang diam dari awal sampai akhir, bertanya tidak, berdiskusi tidak, kemudian dapat tugas juga kadang-kadang tidak. Kita aktifkan ya, kita sampaikan, ayo bertanya. Sesekali bagaimana cara kita sebagai guru mengkonsep nanti bagaimana siswa itu mau bertanya. Itu triknya kan Bapak Ibu yang lebih paham nanti dengan siswanya. Bagaimana nanti siswa kita itu aktif dalam bertanya. Kemudian siswanya laki-laki semua.
Oh. Bandelnya minta ampun. Di diri kita sudah pesimis duluan. Jadi semangat pantang menyerah ini perlu kita terapkan. Bagaimana caranya? Dari atur jadwal tadi. Oh, besok saya masuk kelas yang bandel ini, saya atur strategi. Kalau siswa saya bawa obeng di sekolah, saya bawa linggis lah biar lebih besar. Atau saya bawa obeng juga lah. Supaya siswa itu tertarik. Kalau enggak, kalau siswa itu bawa obeng, besok saya bawa layang-layangan lah ke sekolah. Sekarang musim layangan. Kita pancing dulu dia agar bersemangat, tidak mudah menyerah. Oh, kalau enggak, kenapa seperti itu? Baru dia mulai, tak bisa saya dapat, nggak bisa saya. Ini susah ini. Apalagi kita duluan banyak materinya yang susah daripada yang mudah. Yang mudah itu ikut praktek labor, setelah labor susah lagi. Nah, ikut praktek senang. Ayo siswa, hari ini kita labor, berbondong semuanya labor. Sampai di labor susah sudah. Belajar seperti itu, ketika guru yang depan mudah semua, bertanya tidak mau. Tapi ketika jadi latihan, susah sekali Pak, tidak sama dengan contoh. Ya kan? Banyak siswa seperti itu mengatakan, Pak, soal Bapak tidak sama dengan contoh. Bu, soal Ibu tidak sama dengan contoh, ya kan? Terus kita kan bingung juga menjawabnya. Gak usah bingung jawabnya. Kalau sama dengan contoh, kenapa kan contoh aja nanti semuanya? Sudah pasti berbeda nanti soalnya. Cuman penerapannya pasti sudah kita sampaikan sesuai contoh-contoh kita. Sama seperti itu. Jadi supaya siswa kita itu tidak menyerah, memiliki semangat pantang menyerah, kita motivasikan dari dasar tadi, motivasi intrinsik tadi. Oke, Bapak Ibu, karena hampir selesai dari presentasi saya, kalau Bapak Ibu mau bertanya atau silakan. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, sudah thank you katanya. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Oke. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan diseminasi budaya positif yang sebentar ini saya sampaikan, kita sama-sama belajar menerapkan di sekolah, berusaha berubah supaya sekolah kita ke depannya lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan terutama semoga siswa kita merasa senang dan nyaman di sekolah, mendapatkan kebutuhan dasar dia sebagai siswa, salah satunya rasa nyaman, rasa ingin bertahan hidup, kasih sayang dan perhatian segala macamnya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ali Mawer. Semoga apa yang disampaikan dalam penerapan budaya positif bisa kita terapkan di sekolah kita dan bisa juga membawa dampak positif bagi sekolah kita dan untuk menjadi lebih baik lagi demi peserta didik kita. Sebelum menutup acara, sedikit minta waktunya. Ucapan terima kasih untuk CGP kita Bapak Ali Mawer. Itu sedikit tapuk sampiang untuk Bapak Ibu kita. Karenanya Bapak Ibu, tapuk sampiangnya enggak berbunyi. Kalau seandainya saya bilang ampusuo, acung kan jempol kanannya. Kemudian kalau seandainya ampu kida berarti ampu kirinya. Kalau dua ampu berarti dua-duanya. Santiang untuk CGP itu angkatan 9-nya. Ampu kali sampai dengan Boleh. Dan kita mulai. Duduk saja. Tabak santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu, santiang untuk CGP itu. Yang semoga untuk kedepannya akan tertular lagi CGP berikutnya di sekolah kita dan membuat dampak positif untuk sekolah SMK Negeri 14 Kota Waringin Malintang.
juga mudah-mudahan kedepannya sekolah kita akan bisa terlaksana menjadi sekolah penggerak. Insya Allah. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, teman-teman setia aja dong. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita akan buat sebuah aturan atau keyakinan kelas kita apa saja selama kegiatan belajar berlangsung sampai seterusnya nanti. Nah, kemudian di aturan ini nanti semuanya silakan keluarkan pendapat yang nanti Pak bagikan kertas stick note-nya ke masing-masing semuanya. Ya, ada pertanyaan? Ya, tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak akan mulai membagikan kertas ini. Nah, nanti silahkan ditulis apa saja keyakinan kelas kita atau aturan kelas kita selama belajar dengan Bapak. Silakan ditulis menurut. Oke, silakan diisi apa saja aturannya. Boleh dua, boleh satu kertas itu ditulis langsung dua, boleh. Kira disiplin apa itu? Kalau kira tuh apa itu? Tidak boleh keluar masuk. Berarti apa itu Pak aturan yang kira? Disiplin. Oke, kita tulis dulu. Berarti kita selesaikan satu-satu. Pertama sekali disiplin. Oke. Yang kedua kita lihat, tidak boleh berbicara dalam belajar. Kira-kira apa itu? Tidak boleh berbicara dalam belajar. Kira-kira apa itu? Maksudnya apa? Siapa yang bikin tadi itu? Silakan keluarkan pendapatnya. Oh, Adita. Oke, kira-kira apa itu? Tidak boleh berbicara dalam belajar. Pak. Kenapa? Aturannya berarti ketika guru menerangkan tidak boleh berbicara gitu. Berarti apa itu? Masuk bagian apa itu? Mungkin menghormati bisa kan? Menghormati. Ya. Segera kita. Berikutnya, tidak boleh keluar saat Bapak menerangkan pelajaran. Hampir sama dengan ini kan? Berarti hampir sama dengan disiplin. Ketika Bapak menerangkan, jangan ada yang keluar dulu. Oke. Berikutnya, tidak boleh main HP, tidak boleh mengeluarkan jilbab, tidak boleh tidur, tidak boleh banyak tidak boleh. Itu apa kira itu? Bagian disiplin. Berarti kita masukkan ke disiplin. Oke. Tidak boleh mengeluarkan jilbab. Tidak boleh. Kalau main HP masuk disiplin itu. Apa kira itu kalau main HP ketika belajar? Tidak menghormati guru. Selain disiplin, menghormati, kalau main HP, jatuhnya kira apa itu? Tidak ada. Oh, sopan santun. Oke, kita letakkan di situ dulu. Oke. Kita lihat berikutnya. Tidak boleh makan dalam kelas saat belajar. Oke, kira-kira apa itu? Tidak boleh makan saat belajar. Menghormati. Apa lagi kira-kira tuh letaknya? Selain menghormati, tidak boleh makan. Saling menghargai. Apa lagi? Menghargai. Oke, kita lihat yang berikutnya. Setiap pelajaran di ruang kelas harus bersih. Itu apa itu?
Kebersihan. Oke, berarti kebersihan. Berarti kebersihan kelas harus terjaga. Oke, kebersihan. Ini sudah kita. Berikutnya, tidak boleh berbicara saat bapak guru menyelenggarakan pelajaran. Aku sabar ya dia. Tidak boleh berpacaran di lokal. Berarti itu masuknya ke sopan santun ya, dan menghargai. Harus memakai pangkat. Ini pangkatnya apa ya? Berarti masuk ke tata tertib ya. Apa itu aturan? Kerapian. Oke. Jadi selama BBM kita harus rapi, pangkat lambang kelasnya harus dipasang. Oke. Tidak boleh memainkan HP. Masuknya di mana tadi? Disiplin ya. Oke. Tidak boleh ribut ketika guru sedang menerangkan pembelajaran, berarti masuknya menghormati. Tidak boleh main HP, sama tidak boleh berisik dalam kelas jika tidak ada instruksi oleh guru. Berisik itu bagian apa itu? Berbicara sama ya. Berisik, berbicara bersama. Jatuhin mana itu? Menghargai tadi. Menghargai. Selain menghargai kira kejiwaan. Kalau kejiwaannya berarti apa itu? Berarti masuk kalau tertawa tak jelas itu berarti orang yang tidak menghormati, tidak menghargai, tidak sopan, tidak disiplin, banyak yang masuk di dalamnya. Kalau kita tidak tertawa sembarang tidak jelas. Oke. Sekarang kita sudah bisa merumuskan keyakinan kelas kita ada 7. Inilah nanti yang akan kita sepakati bersama. Oke, kita tuliskan. Oke, kita lihat, kita simpulkan lagi dari yang semuanya yang ditulis di depan tadi. Tidak boleh begini, tidak boleh keluar, tidak boleh bercanda, main HP, caper, keluar masuk jam pelajaran. Hari ini kita sudah tuliskan, sudah kita simpulkan masuk di bagian mana. Yang pertama sekali yang jadi keyakinan kelas kita disiplin. Itu yang pertama, disiplin. Jadi semuanya sepakat tadi keyakinan kelas kita yang pertama disiplin. Kalau sudah disiplin berarti apa saja kita tulis tadi. Tidak boleh terlambat, tidak boleh keluar masuk kelas, tertawa, juga masuk disiplin kan? Tugasnya tepat waktu. Berikutnya tadi yang kedua kesepakatan kita menghormati. Artinya kita saling menghormati. Oke, bagaimana cara menghormati? Ketika teman berpendapat yang lain dengarkan. Ganti-gantian. Ketika temannya satu lagi berpendapat, dengarkan juga, nanti saling tanya jawab. Itu yang menghormati. Bahkan saling menghargai. Kemudian kalau gurunya di depan, ketika menerangkan, diperhatikan. Salah satu aplikasi dari menghormati. Yang berikutnya tadi sopan santun. Kira-kira menurut anak Pak sopan santun itu persepsinya udah mas seperti yang dituliskan tadi kan? Sopan santun menghargai guru yang di depan, tidak berkata sembarangan, lalu baik. Berikutnya apa tadi? Yang keempat,
menghargai. Kayak malu. Menghargai. Oke. Seperti apa menghargai itu? Kalau gurunya di depan, nah kita ikuti instruksi gurunya, perintah gurunya. Kalau katanya belajar, ya belajar. Kalau katanya istirahat. Kalau katanya sarapan, ya waktunya sarapan. Jadi sebelum dimulai, jangan dilakukan, ikuti instruksinya. Nah, supaya nanti pembelajaran kita di kelas terasanya nyaman. Bios, mau kan di kelas yang nyaman? Enggak. Enggak. Mau kan kelas yang nyaman? Sebab kalau kelasnya nyaman, kita belajar juga kan ya nyaman. Berikutnya yang kelima, ini sangat penting sekali. Nah, ini keyakinan yang sangat bagus sekali, yaitu kebersihan. Nah, oke. Jadi semuanya nanti kebersihan kelas tanggung jawab bersama. Sepulang sekolah yang piket kerjakan tugasnya sesuai dengan kesepakatan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kerjakan piketnya supaya kelas kita bersih. Kemudian kalau kita jajan di luar, sampahnya buang di tong sampah, jangan bertebaran di kelas. Jadi kebersihan. Yang keenam, kerapian. Nah. Oke, kerapian itu kita mulai dari mana? Dari yang kita semua kan? Mulai dari apa saja itu? Ada tadi tidak boleh kaos kaki yang belang-belang, sepatu yang belang, celana yang belang, baju yang belang, jilbab yang keluar. Kemudian kalau baju harus sesuai dengan hari yang kita pakai. Kalau hari Senin apa pakai kita? Selasa, Rabu, Kamis, ada yang masih kita buka. Kamis itu Jumat pramuka ya. Atau Jumat kita sudah sepakati sebelumnya kan hari sepekan berbudaya Minangka. Kalau kita berpakaian yang perempuan baju kurung, yang laki-laki baju taluk balah. Kemudian dilengkapi dengan yang laki-laki pakai kain sarung sama pecinya, yang perempuan lengkap dengan roknya baju masih banyak. Kemudian yang berikutnya, tadi apa kata temannya? Tidak boleh lupa memakai pangkat. Kalau kita kelas 11 pakailah pangkat kelas 11. Supaya menandakan oh ini kelas 11. Berikutnya ada juga tadi yang masalah kerapian ini, apa tadi? Tidak boleh memakai aksesoris. Nah, sering kan aksesoris di tangan, apalagi gelang, kalung. Masuk aksesoris kan? Apa itu? Nggak dibuang tuh Pak. Yang di hidungnya yang ditindik, nah itu nggak boleh. Kalau itu ada, jadi yang umumnya gelang segala macam, itu jangan dipakai. Kalau yang boleh. Kemudian yang termasuk tadi kerapian, kita masuk kerapian tadi. Tidak boleh. Oke, sudah kita bahas semuanya. Yang terakhir, yang kelima, kejujuran. Oke, dah. Semuanya sudah menuliskan tadi ke depan. Salah satu keyakinan kelas nanti kejujuran. Sepakat semuanya nanti? Sepakat. Jadi semuanya harus jujur. Sebab demi nyamannya kelas awak semuanya nanti harus jujur. Oke, sampai di sini ini kan sudah kita tulis. Ada tidak yang kurang dari keyakinan kelas kita? Rasanya perlu ditambahkan. Sebelum nanti kita tanda tangani secara bersama. Nambah anggota ada. Oke, nama anggota yang lain apa? Apa ada yang rasanya perlu ditambahkan? Nggak ada. Oke, silakan. Jangan malu bertanya. Silakan. Apa? Apa? Oke, silakan yang jawab apa? Satu lagi keyakinan kelas kata teman kita
membayar uang kas. Ayo. Oke, gimana yang lain? Nah, pokoknya kayak ini ya. Tidak setuju. Enggak setuju. Yang lain? Sepakat uang kas dikurangi. Oke. Untuk uang kas nanti silakan diumumkan kembali oleh personil kelas. Kalau rasanya masih meragukan hari ini belum kita masukkan ke keyakinan kelas. Setahun 5.000. Nah, oke, tidak ada pertanyaan lagi. Sekarang Pak minta satu persatu ke depan silakan ditandatangani kesepakatan keyakinan kelas 11 TKJ ini. Berurutan yang mulai dari Samsu nanti ke depan. Ada. Silakan ditandatangani. Belum Awalnya rekam, awalnya depan. Awalnya depan. Oke, silakan Samsu duluan. Di kertas ini terserah. Oke. Berikutnya, Yuda, silakan ditandatangani tanda kesepakatan kita atau keyakinan kelas kita. Ada kamera yang bilang. Berikutnya Roma. Jangan ada apa? Jangan terlalu besar juga, jangan pula terlalu kecil. Pokoknya muat semuat kita. Zikir salam. Jalan dulu. Maklum nih. Grogi. Bagus semua. Oke, lanjut. Ika. Silakan dari tempat yang kosong. Berikutnya Nelsa. Berikutnya Adita Amelia Naras. Berikutnya Safira. Abang Pak, abang. Oh. Abang betul. Oke, silakan Amanda. Ya, Asli Amanda. Nadiawati. Silakan dicari tempat yang kosong. Oke. Berikutnya Alfa. Kinan. Ya, tidak apa-apa. Itu kan kebebasan dia untuk menuliskan. Anisma Jania. Berikutnya. Nah, berikutnya Sinta. Oke, Mutiara. Oke, pilih.
Berikutnya salsa. Oke. Regina Zahara. Oke. Baik. Itu hasil keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati, kita jalankan bersama. Bisa? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Yang lain? Bisa dipahami? Bisa. Sekali lagi bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Tidak. Tidak? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu untuk proses keyakinan kelas kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.